Nah, untuk yang pencatatan, baik itu pencatatan non-tender dan swakelola, ini hampir mirip Bapak Ibu penggunaan di aplikasinya. Yang menggunakan fitur ini hanya PPK saja. PPK hanya menginputkan hasil pemilihan, siapa penyedianya, kemudian realisasi pekerjaannya seperti apa. Terkait bagaimana penyedia maupun pelaksana swakelola itu dipilih, itu diarsipkan tersendiri di luar aplikasi. Nah, tadi sempat menyinggung mengenai konsolidasi ya Bapak Ibu ya. Konsolidasi sendiri di pengaturannya di Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 1 ayat 51 itu adalah strategi PBJ untuk menggabungkan paket pengadaan barang jasa yang sejenis. Jadi ini lebih mengarahkan ke efisiensi waktu ya Bapak Ibu. Untuk paket yang sejenis itu dilaksanakan pemilihannya secara bersamaan. Nah, konsolidasi sendiri bisa dilakukan di beberapa tahap pengadaan, mulai dari perencanaan, kemudian di persiapan juga bisa, persiapan pengadaan, maupun di persiapan pemilihan. Kalau untuk perencanaan pengadaan, bisa saat Bapak Ibu mengidentifikasi paket pengadaan atau paket RUP. Nah, di situ PA, KPA, maupun PPK bisa melakukan konsolidasi. Nah, selanjutnya juga bisa dilakukan di tahap persiapan pengadaan. Nah, ini bisa saat PPK melakukan pembuatan paket. Jadi ini yang melaksanakan PPK. Pada saat dia menyiapkan dokumen persiapan pengadaan, kemudian pada anggaran kewenangannya dia punya paket atau pekerjaan yang sejenis, nah itu bisa digabungkan. Atau yang terakhir itu bisa dilakukan pada saat persiapan pemilihan. Kalau persiapan pemilihan yang melaksanakan adalah UKPPJ, atau kalau di aplikasi fitur ini tersedia di Kepala UPPBJ. Jadi fitur konsolidasi di persiapan pemilihan itu di akun Kepala UPPBJ. Jadi dari beberapa paket dari PPK yang berbeda, jika dirasa itu sama, maka Kepala UPPBJ bisa melakukan konsolidasi. Tentunya hal ini dilakukan dengan koordinasi dengan PPK-PPK yang terkait ya Bapak Ibu, serta Pokja yang direncanakan untuk melaksanakan pemilihan tersebut. Nah, ini lebih detailnya. Kalau di perencanaan, Bapak Ibu berarti nanti endpoint-nya atau implementasinya bisa menggunakan aplikasi Sirup. Berarti nanti dia dari beberapa mata anggaran, dia punya satu kode RUP. Kemudian di persiapan pengadaan juga bisa. Misalnya dia punya kode RUP-nya beberapa, jadi Bapak Ibu bisa gunakan kalau di PPK itu fitur tambah rencana pengadaan. Nah, nanti RUP-nya bisa beberapa, tapi hanya memiliki satu paket pengadaan saja. Nah, di persiapan pemilihan juga bisa, di Kepala UPPBJ, itu nanti berarti paket-paket yang dikonsolidasikan ini akan memiliki dokumen persiapan pengadaan masing-masing gitu. Jadi misalnya KAK-nya KAK pekerjaan A ditambah KAK pekerjaan B, rincian HPS-nya pun akan begitu. Jadi misalnya yang pekerjaan A punya 4 item, pekerjaan B punya 5 item, nah nanti ketika itu dikonsolidasikan untuk pekerjaan ini akan memiliki 9 item. Dari 4 tadi ditambah dengan 5 yang paket pekerjaan yang kedua. Nah, maka dari itu kenapa di kepala kalau kita konsolidasi di persiapan pemilihan itu harus dilakukan kaji ulang bersama juga dengan PPK maupun Pokja yang akan melaksanakan pekerjaan, sehingga item-item yang tertulis di KAK maupun di HPS itu bisa dipahami dengan mudah oleh penyedia saat mereka menawarkan barang jasa. Nah, selanjutnya mengenai tindak lanjut prakualifikasi gagal Bapak Ibu. Jadi kalau di SPSE itu di bagian bawah, kalau Bapak Ibu melaksanakan tender dengan metode prakualifikasi,
Nah, itu akan ada tombol tindak lanjut prakualifikasi gagal. Nah, penyebabnya misalnya ada beberapa penyebab yang ditimbulkan dan tindak lanjutnya pun berbeda. Misalnya untuk yang nomor 1, evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi. Dan yang kedua, kesalahan dalam mengevaluasi dokumen kualifikasi. Nah, ini tindak lanjutnya adalah evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang. Karena berarti di sini ada kesalahan dalam melakukan evaluasi. Itu Bapak Ibu bisa nanti klik di prakualifikasi gagal, di dalamnya akan ada pilihan evaluasi ulang, penyampaian dokumen kualifikasi ulang, dan prakualifikasi ulang. Nah, ini tergantung penyebabnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini kan ada di peraturan LKPP yang baru, yang peraturan LKPP nomor 12. Nah, ketika Bapak Ibu masih menggunakan versi 4.3 maupun versi 4.4, itu ada penyesuaiannya, nanti bisa dilihat di keputusan Deputi 2 LKPP nomor 19 tahun 2021, di situ ada detailnya dalam melakukan prakualifikasi gagal. Contohnya ini yang nomor 3B, jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta. Nah, artinya sebenarnya yang mengirimkan dokumen kualifikasi itu lebih dari 3 orang. Atau ada peserta yang mengirim dokumen kualifikasi. Namun setelah melewati proses evaluasi, ternyata yang lulus kurang dari 3. Nah, fitur prakualifikasi ulang tindak lanjutnya ini hanya akan muncul setelah masa sanggah selesai. Jadi Pokja harus memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan sanggah jika ternyata dalam evaluasi kualifikasi tersebut ada kesalahan evaluasi dari Pokja pemilihan. Maka dari itu beberapa pada saat kita klik prakualifikasi ulang, itu kan akan langsung muncul beberapa alasan. Nah, beberapa alasan itu tidak bisa dicektis sesuai dengan ketentuan waktunya atau ketentuan tahapannya.